Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nasir Project, sebuah channel yang membahas tentang gerakan politik Islam di Indonesia. Jadi dalam pekan ini setidaknya ada 2 gelombang masa aksi bela Palestina di Surabaya dan di Yogyakarta yang menjadi perbincangan di kalangan Muslim. Saya kurang tahu apakah aksi tersebut serentak secara nasional atau tidak. Namun dalam aksi tersebut, koordinator aksi justru melarang para peserta membawa dan atau mengibarkan bendera Palestina. Beberapa peserta aksi yang terlanjur membawa atau mengibarkan bendera Palestina bahkan dikeluarkan dari barisan aksi atau setidaknya berada di barisan paling belakang. Sedangkan mayoritas massa justru membawa atau mengibarkan bendera Al-Liwa dan Al-Rohya yang diklaim sebagai bendera Rasulullah. Maka saya mencoba untuk menghubungi beberapa kawan saya dan ternyata benar bahwa masa aksi tersebut dikoordinasi oleh saudara-saudara kita, para pejuang khilafah. Saya tidak mengatakan bahwa mereka anggota HTI karena secara hukum organisasi tersebut memang telah dibubarkan. Ada beberapa alasan kemudian mengapa mereka menolak adanya bendera Palestina dan justru mengangkat bendera hitam dan putih yang sayangnya terlanjur identik dengan HTI ketimbang bendera atau panji Rasulullah. Mereka berpendapat bahwa bendera Palestina yang kita kenal hari ini bukanlah bendera asli buatan bangsa Palestina. Bendera itu adalah bendera buatan Inggris, sesuai perjanjian Sykes-Picot tahun 1916 antara Inggris dan Prancis, di mana saat itu Timur Tengah memang sedang dibagi-bagi teritori wilayahnya sebagai perlawanan terhadap Khilafah Utsmani di Turki yang akhirnya benar-benar runtuh pada tahun 1924. Maka tak heran kalau bendera Palestina hampir mirip dengan beberapa bendera negara-negara Arab lainnya, misalnya bendera Kuwait, Uni Emirat Arab, Yordania, atau Yaman. Nah, atas dasar itulah mengibarkan bendera Palestina sama artinya dengan membenarkan atau menyetujui keputusan yang telah diberikan oleh kaum kafir Inggris dan Prancis yang memerangi serta memecah belah kekuatan Islam saat itu. Selain itu, bendera Palestina dan semacamnya juga dianggap sebagai simbol dari demokrasi sekuler. Maka mengangkat bendera selain Al-Liwa dan Ar-Rohya artinya sama dengan mendukung sekularisme yang digaungkan oleh peradaban Barat. Dan itu berarti ya, selama kita melakukan aksi dengan mengibarkan bendera Palestina, maka tidak ada nilai ibadah apapun yang bisa kita dapatkan. Gugur karena dianggap mendukung keputusan Inggris dan Prancis. Sebenarnya bagi saya ini adalah pemikiran yang menarik, meski banyak yang menolak ketimbang yang menerima pemikiran tersebut. Tapi kita harus memandangnya sebagai bentuk dari sebuah gagasan dan membuka ruang diskusi seluas-luasnya sehingga menjadi dialektika yang positif dan konstruktif, bukan malah mereduksi aksi dalam mendukung Palestina, terlebih akhirnya malah membuat perpecahan antar umat Islam. Nah, tapi saya harus setuju bahwa bendera yang dominan berwarna merah, hitam, hijau, putih itu yang menjadi warna kombinasi bendera beberapa negara di Timur Tengah itu memang hasil desain seorang diplomat Inggris. Allahu a'lam, tapi setidaknya catatan sejarah menyatakan demikian. Hal itu terjadi ketika mayoritas negara Arab justru ingin terlepas dari kekhalifahan Turki Utsmani. Inggris kemudian menjanjikan kemerdekaan dengan membagi wilayah-wilayah pada seluruh tanah bangsa Arab, juga mendesain kombinasi bendera setiap negara,
yang bertujuan untuk memberikan identitas bangsa sebagai wujud perlawanan terhadap kekhalifahan saat itu. Meski warna merah, hitam, hijau, putih memang sebenarnya sudah menjadi bagian dari kebudayaan Arab. Warna hitam misalnya itu adalah lambang dari kekhalifahan Abbasiyah tahun 700-an. Terus warna putih sendiri adalah simbol dari kekhalifahan Bani Umayyah yang memerintah di tahun 600 hingga 700-an Masehi. Bahkan warna hijau identik dengan kekhalifahan pertama di era para sahabat Nabi radhiyallahu an. Sedangkan segitiga merah konon merujuk pada Bani Hashim di Mekah jauh sebelum era kenabian. Yang artinya meski erat dengan kolonialisme, corak dan kombinasi warna beberapa negara di tanah Arab tidak pernah terlepas dari sejarah bangsa Arab itu sendiri. Dan tentu kita memahami bagaimana gagasan dari saudara-saudara kita para pejuang khilafah yang melarang penggunaan bendera Palestina kepada anggotanya. Atau setidaknya secara internal gagasan itu diberlakukan. Bagi saya, alasan mereka sebenarnya cukup rasional, tetapi tidak cukup relevan dengan kondisi saat ini. Dan selama tujuan utamanya adalah untuk kebebasan Palestina, maka hal itu sebenarnya tidak perlu menjadi bahan untuk kemudian memecah konsentrasi perjuangan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Meski konteksnya berbeda ya, hal itu sama aja dengan mengkerdilkan perjuangan kaum Syiah Iran yang justru berani mengangkat senjata ketimbang beberapa negara tetangga yang Sunni namun hanya bisa diam. Saya pikir itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.